Ya, terima kasih, Mas Prabowo, Rahayu, selamat pagi untuk semua. Eee, mungkin sebelum apa yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan juga terima kasih atas, undangan dari teman-teman terhadap saya untuk menyampaikan, pendapat ataupun apa yang saya tulis gitu ya, terkait dengan, buku ensiklopedia ini. Dan, saya sangat sepakat gitu, dengan apa yang barusan disampaikan oleh, Profesor Najib, bahwa, ada rencana untuk melanjutkan, eee, ensiklopedia ini dengan seri-seri berikutnya. Dan saya pribadi tentu, siap untuk kalau misalnya dipercaya menjadi editor untuk bidang kepercayaannya gitu ya. Itu saya akan bersedia untuk itu. Nah, namun kalau, bicara soal kepercayaan memang sampai sekarang saya menangkap masih ada kerancuan gitu ya. Kerancuan antara, organisasi atau paguyuban dengan, eee, komunitas kepercayaan. Dan ini bukan hal yang baru karena di tahun 1952 sendiri gitu, waktu itu Menteri Agama, menyampaikan juga ada 350 agama baru katanya kan. Karena pada waktu itu memang sedang giat-giatnya, ada pertemuan-pertemuan, eee, para penghayat kepercayaan. Jadi 350 itu sebetulnya paguyuban. Kayak yang sekarang tercatat di Kementerian Dikbud, ada sekitar 189 dan udah nambah juga ada 2 lagi. Nah, itu sebetulnya jumlah jumlah paguyuban atau jumlah organisasi, bukan jumlah, eee, kepercayaan leluhur atau agama leluhur itu. Karena kalau kita kaji, kita telusuri, pada dasarnya sebetulnya organisasi-organisasi kepercayaan yang ada yang sekarang ini, itu basisnya adalah agama-agama leluhur, agama etnik sebetulnya. Karena mungkin di Batak ada satu agama, agama Batak misalnya, di Sunda agama Sunda, disebut Jati Sunda atau Sunda Wiwitan atau Sunda Buhun gitu ya, itu penamaan beda-beda, tapi satu etnik itu punya satu agama. Di Melayu ada satu agama, di, Makassar ada agama, di Bugis ada agama, di, Sumba ada agama. Jadi yang sekarang-sekarang itu tersebar banyak itu basisnya adalah memang, agama etnik. Di Jawa sendiri ya mungkin dulu disebut, eee, agama Kapitayan misalnya, kan ada yang menyebutnya agama Kapitayan atau agama Jawa dan sekarang lebih dikenal Kejawen gitu. Nah, dari situ timbul kemudian pecah jadi berbagai-bagai kelompok-kelompok gitu. Seperti di Batak sendiri misalnya, saya yakin dulunya itu agama Batak saja gitu, tapi sekarang kan udah ada Ugamo Malim, ada Ugamo Bangsu Batak, ada paguyuban atau kelompok golongan si Raja Batak, ada kelompok si Singamangaraja, kemudian di Karo ada Pamena, ada Panoma Adu gitu ya di Nias, kemudian eh, di Nias ada Arat Sabulungan, di Karo gitu ada tadi ada Pamena sama Tongtong Batu Kasih gitu ya, macam-macam. Di Jawa, di Sunda sendiri ada yang perjalanan, ada budidaya, ada eh, yang menyatakan tidak berorganisasi, lebih ke ADS dulunya organisasi juga namanya ADS Agama Jawa Sunda, tapi sekarang kan mengambil nama dengan Sunda Wiwitan Cigugur misalnya kan, belum yang kelompok-kelompok adatnya yang di Baduy misalnya kan. Jadi memang jadi terfragmentasi menjadi berbagai kelompok-kelompok. Nah, ini tentu ada sejarahnya gitu ya. Sejarahnya karena memang dulu pernah terjadi marginalisasi, terjadi peminggiran-peminggiran, bahkan lebih banyak juga intimidasi-intimidasi yang akibatnya tidak berani tampil ke permukaan, akhirnya tersembunyi di kelompok-kelompok kecil. Dan begitu ada peluang untuk mengekspresikan dirinya, berdirilah jadi Ya terus paguyuban-paguyuban. belum dibersihin ya kemarin ya?
Ya, jadi seperti itu. Jadi mungkin itu yang perlu terlebih dahulu diklarifikasi gitu. Kalau saya melihat itu, jadi sebetulnya basicnya adalah etnis, kemudian tadi terfragmentasi karena marginalisasi, kemudian terjadi juga perjumpaan dengan agama-agama yang datang gitu ya. Hindu masuk, terjadi akulturasi, terjadi asimilasi, terjadi sintesis gitu. Nah, kemudian Buddha masuk, Islam masuk, Kristen masuk, itu terjadilah perjumpaan-perjumpaan yang menyebabkan tadi banyak fragmentasi, menjadikan makin banyak eh, heterogenitas dari sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat-masyarakat kita. Gitu. Itu. Nah, sedangkan kalau dari sejarahnya sendiri, ya, kemudian juga perlakuan pemerintah selama ini, gitu ya. Masyarakat penganut kepercayaan-kepercayaan leluhur ini kan termarginalisasi karena dan terintimidasi bahkan terstigma negatif. Itu sebetulnya ya warisan sejarah yang dibangun oleh pemerintah kolonial gitu. Karena pemerintah kolonial kan mengidentifikasikan, mungkin itu juga memang disengaja, menyatakan bahwa kepercayaan leluhur nenek moyang bahasa Indonesia itu adalah penyembah roh gitu ya, penyembah batu, penyembah pohon, dengan kelompok dimasukkan animisme dan dinamisme gitu ya. Nah itu kan adalah sistem keyakinan yang paling dasar itu. Kalau animisme, dinamisme itu kan sistem keyakinan yang paling awal gitu. Padahal kenyataannya agama-agama atau kepercayaan leluhur kita sudah meyakini sistem keyakinan monoteisme gitu. Terbukti dengan nama-nama penamaan-penamaan dari Tuhan sendiri yang menggambarkan misalnya di Sunda ada Batara Tunggal atau Sang Hyang Tunggal gitu. Ada menyebutkan juga eh, Maha Gaib atau Niskala gitu. Atau juga di Jawa disebut Kapitayan. Kapitayan itu dari Sang Hyang Taya gitu ya. Sang Hyang Taya itu yang Sang Hyang yang tidak ada, tidak terlihat maksudnya. Nah, itu sebetulnya udah tidak hanya sekedar animisme dinamisme gitu. Nah, kemudian juga digambarkan primitif. Nah, dampak-dampak atau stigma ini ditulis di dalam buku sejarah dan diteruskan turun-temurun di dalam mata pelajaran. Sehingga kesan atau stigma itu langgeng menjadi sistem keyakinan leluhur kita itu seakan-akan rendah. Nah, dampaknya adalah perlakuan negara, perlakuan masyarakat menjadi tidak respect atau tidak tidak apa namanya ya menganggap rendah itu ajaran-ajaran leluhur itu. Gitu. Sehingga ada upaya-upaya pemaksaan untuk menganut agama-agama yang datang dari luar. Itu problemnya gitu ya. Yang dialami oleh masyarakat penghayat kepercayaan yang sekarang disebut kepercayaan gitu ya. Dulunya kan ya nama-namanya sesuai dengan nama yang ada di masyarakat itu. Kalau di Sabu misalnya ada Jingetiu, di Sumba ada Marapu, di Sulawesi Barat ada Maporondo, di Batak ada Ugamu Malim, tadi ada Pamenabu dan nama-nama yang banyak sesuai dengan suku atau etniknya gitu ya. Nah itu. Nah padahal kenyataan selain itu memang kalau kita lihat di situs-situs gitu, situs-situs purbakala, ini kan terbukti kalau dilihat usianya, usia dari situs-situs itu, di mana situs itu juga menurut para peneliti itu memang terkait dengan sistem keyakinan, itu membuktikan leluhur kita itu jauh sebelum Hindu Buddha masuk ke Nusantara, kita sudah mempunyai sistem keyakinan. Kita lihat situs Gunung Padang itu puluhan ribu tahun sebelum Masehi. Kita lihat di Lorelindo misalnya di Sulawesi Tengah, itu 5.000 sampai 2.000 tahun sebelum Masehi. Di Cipari, Kuningan 1.000 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Dan itu terbukti terkait dengan sistem keagamaan, juga terkait dengan sistem kemasyarakatan. Di Cipari itu ada batu yang melingkar yang menunjukkan itu tempat bermusyawarah. Jadi kita itu, leluhur kita itu tidak primitif sebetulnya. Kan primitif atau animisme dan dinamisme itu kan cap yang diberikan oleh
oleh kolonial, karena memang secara teori kolonial kan begitu, untuk menguasai suatu bangsa, putuskan hubungannya dengan sejarahnya. Supaya tidak ada kebanggaan terhadap tanah airnya, tidak ada kebanggaan terhadap budaya leluhurnya, kan itu. Jadi itu. Nah, kemudian terkait dengan apa yang saya tulis gitu ya, saya kan sekarang secara ini keorganisasian, selain di tingkat pusat tadi MLKI, saya juga ketua umum dari organisasi budidaya. Nah, organisasi budidaya itu mewadahi para penganut atau para penghayat yang sumber ajarannya digali oleh Bapak Mei Kartawinata. Karena di Tanah Pasundan sebetulnya ada 2 orang penggali gitu ya, penggali ajaran. Satu adalah Madrais yang sekarang dikenal dengan Sunda Wiwitan Cigugur. Madrais jatuh ke Pangeran Tejabuana, kemudian sekarang ke Pangeran Jatikusuma. Dan yang kedua yang menggali adalah Bapak Mei Kartawinata. Gitu. Itu memang tersebar di seluruh Jawa Barat dan kemudian berkembang ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, kemudian ke Lampung. Itu berkembangnya itu sesuai dengan perjalanan sejarah Bapak Mei yang dulu juga selain menekuni soal spiritual, juga dulunya adalah tokoh pergerakan kebangsaan dan kemerdekaan gitu. Bapak Mei sebagai penggali ajaran yang ajarannya itu digali dari tanah Sunda. Beliau dulu adalah aktif di pergerakan kebangsaan, awalnya dari pergerakan buruh gitu ya. Beliau itu lahir tanggal 1 Mei tahun 1897. Kemudian karena beliau masih punya ada keturunan ningrat, bisa bersekolah di sekolah Belanda. Kemudian tahun 1914 lulus sekolah terus bekerja di percetakan dan masuk kemudian di tahun 22 itu di Persatuan Buruh gitu ya. Nah, di mana di situ yang perjuangan awalnya itu adalah memperjuangkan kesetaraan dan hak-hak buruh Bumi Putra yang sangat dibedakan dengan buruh-buruh Eropa waktu itu. Kemudian karena beliau tinggal di daerah Kebonjati, Bandung, kemudian ketika Bung Karno datang ke Bandung sekolah di THS, ITB sekarang, tinggal di rumah Bu Inggit adalah masih sepupunya dengan Bapak Mei, terjadilah perjumpaan-perjumpaan dan seringnya diskusi karena rumah Bu Inggit yang waktu itu masih istri Sanusi adalah tempat berdiskusinya tokoh-tokoh pergerakan di Bandung. Gitu. Nah, sehingga tadinya gerakan buruh kemudian meningkat jadi gerakan kebangsaan, gerakan kemerdekaan. Dan selama perjalanan sejarahnya, Bapak Mei juga akhirnya berpindah-pindah tempat dari Bandung ke Cirebon, Cirebon ke Sukamandi, Sukamandi ke Subang, dan di Subang lah mulai gerakan kebangsaan dan gerakan kemerdekaan ini diperkuat dengan gerakan spiritual setelah mendapatkan wangsit di sana gitu. Nah, mulai dari tahun 1927, wangsitnya itu tanggal 17 September 1927. Nah, dari situlah mulai makin kencang pergerakannya, sehingga memang beberapa kali ditangkap dan dipenjarakan oleh Belanda maupun Jepang. Gitu. Nah, jadi selain itu, jadi ada gerakan kebangsaan, gerakan kemerdekaan, kemudian setelah merdeka juga ada gerakan untuk mempertahankan kemerdekaan, sehingga pernah juga memimpin gerakan gerilya yang berpusat atau bermarkas di Gunung Wilis, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, perbatasan Jawa Timur. Nah, kemudian mengawal kemerdekaan dengan mendirikan ormas dan kemudian berlanjut partai, kemudian juga akhirnya membentuk wadah nasional bersama Mr. Wongso Nagoro, gitu, membentuk BKKI, Badan Kongres Kebatinan Indonesia, tahun 1955, yang kemudian diteruskan, kemudian sekarang jadi MLKI, Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Jadi wadah nasional untuk para penghayat kepercayaan ini bukan baru gitu sebetulnya, tahun 1955 dimulainya gitu. Namun mengalami gitulah pasang surut karena memang penuh dengan dinamika dan penuh dengan intrik-intrik marginalisasi dan stigmatisasi
yang menyebabkan ketidaklanggengan penamaan gitu ya. Wadahnya itu jatuh bangun gitu. Itu penyebabnya. Nah, ajaran tadi yang digali Bapak Mei itu adalah yang bersumber dari Jawa Barat. Gitu. Dan kalau dilihat sebetulnya kan saya aktif di nasional gitu ya, jadi sedikit banyak saya juga mengetahui bagaimana sih yang di Batak, bagaimana sih yang di Sumba, bagaimana yang di Sulawesi. Sulawesi itu banyak juga ada dari mulai adat Musi misalnya yang berada di ujung utara dekat ke Filipina, jadi di Pulau Talaud gitu. Kemudian ada Mamas di daerah Sangihe gitu, itu juga ada. Kemudian di Sulawesi ada di masyarakat Minahasa gitu, itu banyak gitu ya. Tapi intinya ada beberapa kekhasan, ciri-ciri umum gitu ya dari ajaran kepercayaan itu. Pertama adalah bahwa semua meyakini bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, Maha Tunggal, tercermin dari tadi penamaan-penamaan Tuhannya itu gitu, yang mencerminkan sifat Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Gaib gitu. Itu. Kemudian jadi sudah memahami akan monoteisme. Kemudian sangat dekat dengan leluhur gitu. Ini ciri khasnya gitu ya. Di semua agama atau kepercayaan leluhur itu sangat dekat dengan leluhur. Makanya disebut agama leluhur itu karena ciri khas kedekatannya dengan leluhur dan menempatkan kedudukan leluhur itu sangat terhormat, bahkan dianggap bisa menjadi perantara hubungan atau doa-doa kita terhadap Tuhan. Karena sebagian dari masyarakat Penghat seperti di Sumba misalnya di Marapu merasakan betapa kecilnya kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Nggak mungkin kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Untuk itu butuh leluhur yang memang leluhur sudah berada di antara Tuhan dengan kita gitu. Nah, sehingga doa-doa ataupun permohonan-permohonan itu banyak melalui leluhur itu. Tetap ke Tuhan tapi minta bantuan leluhur. Jadi seperti itu, saking mendambakan atau menempatkan kedudukan leluhur itu. Sehingga itu salah satu kemungkinan kenapa dianggap bahwa ajaran-ajaran kepercayaan Nusantara ini sebagai penyembah roh leluhur. Mungkin itu salah satunya. Gitu. Nah, yang kedua adalah sangat dekat dengan alam. Itu di hampir semua sistem keyakinan, sistem kepercayaan leluhur kita. Nah, kenapa seperti itu? Karena hasil pengkajian, hasil pemaknaan antara hubungan manusia, diri kita, dengan alam. Sehingga itu melahirkan konsep-konsep gitu ya. Ada konsep misalnya konsep Tritangtu misalnya di Sunda gitu. Tritangtu itu berawal dari kajian terhadap dalam diri. Di dalam diri ini ternyata ada raga, ada hidup atau batin ya, dan ada ingsun yang menggunakan lahir dan batin. Jadi konsepnya tiga ini. Jadi lahir, batin, kuring, lahir, batin, ingsun, atau raga, rasa, dan ingsun gitu. Itu tangtu tiga ini, tritangtu. Dan itu melahirkan konsep dituangkan di dalam kosmologi. Kosmologi itu menyebabkan misalnya ada dunia atas, dunia bawah, dunia tengah, dan dunia bawah. Dan itu hampir di semua sistem keyakinan lokal itu, punya pembagian tiga itu, tritangtu itu. Jadi dunia atas itu dunia suci, dunia tengah itu dunia kehidupan sekarang, dan dunia bawah atau di Baduy itu disebut Buana Rarang, yang tengah Buana Pancatengah, yang atas dunia Buana Nyungcung. Nah itu berangkat dari kajian diri sebetulnya awalnya. Nah kemudian dituangkan dulu juga di dalam sistem kemasyarakatan. Ada fungsi rama, ada fungsi ratu, ada fungsi resi. Itu fungsi rama adalah lebih ke spiritual dan ke kebahagiaan, fungsi resi dunia keilmuan, dan fungsi ratu adalah dunia pemerintahan, dunia lahir. Nah sehingga di Baduy kenapa ada Cikesik, Cibeo, Cikertawana. Cikesik urusan spiritual, Cikertawana urusan keilmuan, pengobatan, dan Cibeo itu urusan pemerintahan.
Jadi kalau ada upacara seba, upacara itu, Cibeo lebih berperan. Tapi waktu ada upacara ritual di eh, di Buana Suci, misalnya di sana, Buana Pada Ageng, itu yang berperan Cikesik. Jadi itu. Kemudian konsep Tritangtu itu kemudian dikaji lebih dalam. Soal raga, ini raga itu dari mana? Apa asal-usulnya? Melahirkan konsep sedulur papat. Karena ternyata raga ini berasal dari Saripati angin, Saripati api, Saripati bumi, dan Saripati air. Dari mana datangnya? Ya lewat pernapasan, lewat makanan minuman, dan lewat pemanasan. Ada yang masuk dan ada yang keluar gitu. Jadi ada yang menjadi tubuh atau raga, ada yang memang dikeluarkan ampasnya atau sisanya. Itulah makanya lahir konsep sedulur papat, sarining api, sarining angin, sarining bumi, sarining air. Itu asal raga. Dan 4 unsur inilah yang kemudian menimbulkan nafsu-nafsu. Jadi di konsep ajaran leluhur kita, nafsu-nafsu itu bukan datang dari luar, bukan digoda oleh luar, makhluk luar, tapi dari dalam itu. Nah, lahir kemudian itu kan raga, kemudian di dalam tubuh kita ada hidupnya, itulah pancernya. Makanya konsep keluar papat, sedulur papat, 5 pancar. Dituangkanlah dalam sistem kosmologi utara, timur, selatan, barat gitu ya, dan tengah itu dikaitkan dengan dewa-dewa gitu, dikaitkan dengan sifat-sifat gitu. Nah, itu berangkat dari kajian itu. Kemudian itu dari kajian raga, kemudian dari kajian batin atau raga purasa gitu ya. Itu ternyata ada hasil kajian misalnya yang digali oleh Bapak Mei, ada 7 kawasa, 7 kuasa yang ada dalam diri. Ada pengawasa atau gerak, ada pangarsa atau kehendak, ada hidup, ada pendengaran, ada penglihatan, ada ucapan gitu. Nah, itu melahirkan konsep 7 kuasa. Kemudian kalau kita lihat kaitannya dengan ajaran-ajaran leluhur, ada legenda tentang Guryang 7 gitu. Itu legenda itu ada di cerita tentang Sang Kuryang, ada juga di dalam cerita Munding Laya di Kusuma, di mana 2 cerita itu, 2 legenda itu yang sakral, cerita-cerita yang spiritual. Guru yang 7 itu dari guru yang 7. Jadi kita belajar dari mata, kita belajar. Kita belajar melalui telinga. Kita belajar melalui kuasa. Kita belajar melalui kehendak. Jadi seperti itu. Nah, kemudian itu raga, purasa, kemudian ingsun. Ingsun itu dari mana? Nah, diyakini ingsun itu berasal dari Tuhan. Berarti di situ ada konsep ketunggalan. Jadi berangkat dari situ sebetulnya. Kemudian hubungan dengan alam tadi. Kita hidup dengan alam itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita sehari-hari juga berpijak ke tanah, sehari-hari kita tiap detik bernapas. Nah, itu melahirkan konsep bagaimana kita harus menghargai alam. Bagaimana kita harus menghormati alam. Karena kalau kita bisa merawat alam, alam juga akan merawat kita, itu konsep itu. Sehingga itu melahirkan tata krama, tata cara, misalnya kita mau menebang pohon, kita mau menanam padi, gitu, mau panen, mau apa itu ada tata krama untuk menghargai alam. Kemudian kenapa ada ruatan cai, misalnya larungan itu kan, ruat air, ada ruat bumi, ada ruat api, ruat api biasanya di gunung berapi ya, di puncak-puncak gunung berapi suka ada kan acara-acara ruatan. Itu sebetulnya penghormatan ke 4 unsur itu. Jadi itu sebetulnya penuangan-penuangan atau manifestasi dari pemahaman tentang hidup dan kehidupan yang dituangkan di dalam tradisi-tradisi dan upacara-upacara ini. Nah, karena orang lain tidak paham, nah itu timbullah itu disebut wah musyrik itu. Wah itu memuja setan kan itu. Kayak kasus-kasus kemarin yang baru-baru itu penistaan terhadap sesajen misalnya.
Itu sesajen itu kan lambang sebetulnya, simbol-simbol. Karena di setiap sistem keyakinan pasti memiliki simbol-simbol. Gitu. Semua agama, baik di Nusantara maupun di dunia, punya simbol-simbol yang terkait dengan pemahaman-pemahaman sebetulnya. Simbol atas pemahaman tentang spiritual. Jadi betapa kayanya sebetulnya yang dimiliki oleh leluhur kita, bangsa kita ya, yang terkait dengan keanekaragaman spiritual, ya, manifestasi spiritual. Tadi saya bilang tadi konsepnya sepertinya hampir mirip, cuma penuangannya yang berbeda-beda tentu sesuai dengan adat, sesuai dengan lingkungannya. Sesajen misalnya itu hampir di semua etnis ada, memiliki itu pola tata pola sesajen. Kemudian satu lagi kekhasan dari masyarakat Pengayat itu adalah sangat dekat dan boleh dikata sebagai benteng pelestari budaya. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Semua penganut kepercayaan itu sangat dekat dengan budayanya, gitu. Sangat dekat dengan tradisi yang dipertahankan. Nah, itu yang tidak bisa dipungkiri ya oleh teman-teman atau oleh dunia sekalipun gitu ya. Karena itu berangkat tadi tradisi budaya itu penuangan dari makna kehidupan. Kayak misalnya ini ada di Sunda itu ada rebab. Rebab itu talinya dua, gitu ya. Talinya dua yang digesek gitu ya. Dua itu melambangkan lahir batin. Jadi lahir batin itu digesek itu untuk kehidupan. Nah, misalnya di kendang kenapa ada tali-tali yang untuk mengencangkan kulitnya itu disebut rarawat. Rarawat itu maksudnya supaya dirawat. Di situ talinya itu ada 7 tali, itu berarti 7 kuasa Tuhan itu harus dirawat. Kemudian kendang itu di dalam penabuhan, nabuh kendang, itu harus mengikuti kendang indung atau kendang induk gitu. Yang lain ngikutin. Dalam pagelaran seni, tetabuhan gamelan, yang jadi pemimpin itu kendang, yang disebut kendang indung. Kapan musik itu cepat, kapan musik itu lambat, kapan turun iramanya agak rendah, kapan kenceng, itu yang menentukan itu kendang indung. Jadi artinya betapa penghargaan terhadap ibu gitu di situ kan. Makanya ada ibu kota, ada ibu jari, ada ibu segala macam yang ditinggikan itu biasanya diidentikan dengan ibu. Gitu. Nah, itu alat itu kendang. Kemudian kenapa misalnya di goong itu yang tempat menggantungkan goong itu disebut kakanca. Goong itu kalau ditabuh gung, agung, kan? Nah, yang menyatakan benar salah itu sebetulnya bukan diri kita, tapi kakanca. Kakanca itu konco, orang lain. Jadi benar salah itu bukan berdasarkan diri sendiri, tapi berdasarkan orang kanca. Jadi banyak penuangan-penuangan alat kesenian pun itu merupakan manifestasi dari pemahaman tentang spiritual. Belum ke ceritanya. Cerita Sangkuriang itu tentang Sangkuring. Sangkuriang itu berasal dari Sangkuring. Nah, Sangkuring mau harus kawin dengan Dayang Sumbi, Dahyang Sumbi. Jadi Kuring mau kawin dengan Kurung. Harus sejalan antara kehendak Kurung, kehendak Raga dengan kehendak Ingsun. Itu harus sejalan, harus kawin. Nah, untuk itu dibantu ya, untuk berlayar, yaitu tadi harus membuat danau dan membuat perahu, kemudian dibantu oleh Guryang 7. Nah, di situ tuh penuh makna gitu. Begitupun dalam cerita Munding Laya di Kusuma. Munding Laya itu Munding itu tempat hidupnya kan di lumpur. Lumpur itu mengandung tanah dan mengandung air. Jadi yang sangat dekat dengan tanah air. Gitu. Laya itu tempat. Kusuma itu kan bangga, pahlawan, bunga. Gitu. Jadi banyak hal-hal spiritual yang dituangkan di dalam cerita. Karena zaman dulu memang budayanya bukan budaya tulis. Gitu.
Sehingga untuk menuangkan ajaran, menuangkan pemaknaan tentang hidup dan kehidupan, dituangkan di dalam pepatah-pepatah. Pepatah-pepatah kan tentu yang pendek-pendek gitu ya. Tapi kalau yang cerita lebih luas tentu dengan cerita legenda. Kemudian udah begitu ada zaman tulis-menulis, dituangkan di dalam lontar misalnya, prasasti gitu. Dalam bentuk-bentuk ornamen-ornamen itu setelah kesininya. Tapi dulunya kan bentuk cerita, bentuk papagon, kayak ajaran tentang kejujuran misalnya. Di masyarakat Baduy ada pepatah atau tangtu atau yang harus diikuti bahwa ada istilah atau pepatah lojor temenang dipotong, pondok temenang disambung, nu nya kudu dinyakeun, nu lain kudu dilainkeun, nu ulah kudu diulahkeun. Jadi panjang nggak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung, yang iya katakan iya, yang bukan katakan bukan, yang tidak boleh katakan tidak boleh. Ajaran kesederhanaan dituangkan. Tidur hanya sekedar pelepas ngantuk, minum hanya sekedar pelepas dahaga, tidur hanya sekedar pelepas makan hanya sekedar pelepas lapar, minum pelepas dahaga, tidur pelepas ngantuk. Itu saja ajarannya. Jadi banyak hal-hal. Dan saya kira ya saya lihat di yang lain pun gitu ya, saya lihat ajaran Malesung ya yang di Minahasa juga begitu. Yang Sumba juga begitu, banyak tuntunan-tuntunan untuk hidup sederhana, untuk jujur, untuk menghargai alam, menghargai sesama. Menghargai sesama kenapa? Berangkat dari mana? Ya dari asal-usul tadi. Semuanya juga raganya berasal dari 4 unsur. Hidupnya juga berasal dari Tuhan. Ingsunnya juga berasal dari Tuhan. Nah bukan hanya itu. Dikaji pohon misalnya. Apa pohon tidak berasal dari air, saripati air? Sama. Pohon juga berasal dari saripati air, api, angin, dan bumi. Hewan, sama juga. Dia minum, dia bernapas, dia kena cahaya matahari, dia juga makan dari alam. Gitu. Jadi pada dasarnya manusia, hewan, tumbuhan itu berasal dari sumber yang sama. Hanya tugas hidup yang berbeda, bentuk berbeda. Jadi seperti itu sebetulnya kalau dikaji lebih dalam. Makanya tadi ada tatanan bagaimana menghargai sesama manusia, sesama hidup. Kita mau nebang pohon, ada upacara dulu, minta izin ke hidup yang ada di pohon, dan tentu ke atasnya ke Tuhan. Tapi kan tidak, masa kalau kita misalnya lagi susah ditolong teman, ya Tuhan terima kasih, tapi ke teman gitu, yang nolong kita tidak ngomong, apa etis? Kan tidak. Pasti, ya. Ya, cukup panjang ya? Lagi mungkin? Oke, mungkin sekitar segitu dulu, biar nanti kita diskusikan. Oke. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih.